Waktu itu saya coba lihat langsung keadaan sekitarnya dan lihat ke dalam tubuhnya juga, karena saya bisa melihat juga ya untuk makhluk astral. Makanya saya tidak bisa langsung memvonis sesuatu tentang hal gaib sebelum ada bukti dan sebelum saya lihat langsung. Waktu itu saya lihat ternyata di tubuhnya itu, teman-temanku semuanya, di video kali ini saya ingin bercerita. Kejadiannya ialah tadi, ketika saya berbuka puasa, pas maghrib tiba, baru juga beberapa suap sedang makan, tiba-tiba ada seseorang yang datang menjemput saya. Ketika itu, dia langsung bicara, "Kang, ayo cepetan ikut saya. Pokoknya, ayo cepetan buru-buru." Waktu itu, saya kaget dong. Lagi enak-enak makan, baru beberapa suap, tiba-tiba ada orang yang datang dan bilang begitu. Tanpa pikir panjang, saya langsung ganti pakaian, kemudian saya ikuti dan naik motor untuk sampai ke tujuan yang dia katakan. Nah, selama di perjalanan, saya menanyakan, sebenarnya ada apa ini kok tiba-tiba banget, dan saya lagi buka puasa loh tadi. Dia bilang katanya, "Gini Kang, mohon maaf sebelumnya, ini emergensi. Saudara saya sedang kesurupan dan sudah cukup lama juga. Kiai setempat juga sudah coba mengobati, tapi walaupun sudah berpuluh-puluh kali dibacakan ayat kursi, kemudian dibacakan doa-doa lainnya, masih tetap kesurupannya tidak sembuh-sembuh. Makanya saya datang ke Akang untuk minta bantuannya." Dalam perjalanan saya coba berpikir, wah, seperti apa ya kok sampai lama tidak sembuh-sembuh kesurupannya. Tibalah saya di rumah orang tersebut. Waktu saya turun dari motor dan melihat ternyata sudah banyak orang di luar rumahnya dan di dalam rumahnya. Yang di luar rumah sedang melihat kejadian di dalam, dan yang di dalam rumah itu sedang sibuk memegangi orang yang kesurupan. Dan ada pula di sana waktu saya lihat, ada sekitar 3 orang ustadz atau kiai setempat yang sudah sejak lama mencoba mengobati. Ketika masuk ke rumahnya, waktu itu saya berdiri dahulu di depan pintunya dan melihat sepintas. Saya lihat dan amati orang yang kesurupan ternyata seorang perempuan. Waktu itu saya coba lihat langsung keadaan sekitarnya dan lihat ke dalam tubuhnya juga, karena saya bisa melihat juga ya untuk makhluk astral. Makanya saya tidak bisa langsung memvonis sesuatu tentang hal gaib sebelum ada bukti dan sebelum saya lihat langsung. Waktu itu saya lihat ternyata di tubuhnya itu tidak ada bangsa jin yang merasuki, dan malahan yang saya lihat bangsa jin yang ada di rumah tersebut lagi duduk ongkang-ongkang kaki di atas lemari di pojok sebelah kanan. Waktu itu saya lihat dia cuman senyum-senyum saja melihat orang-orang yang begitu ramai sedang memegangi orang yang kesurupan. Mungkin dia pikir hiburan lah istilahnya. Waktu itu saya lihat orang yang kesurupan lagi. Wah, ini sih bukan kesurupan karena makhluk astral, tapi ada hal lain. Nah, setelah saya masuk ke dalam rumah, yang memegangi sontak melihat saya langsung. Waktu itu saya mohon izin kepada semuanya, mohon dilepaskan untuk yang sedang memegangi. Karena saya lihat juga kasihan yang kesurupannya sampai memar-memar tangannya, mungkin terlalu keras untuk memegangnya sehingga agak lecet kemerah-merahan. Waktu itu saya langsung saja dekati si perempuan tadi, saya cek kembali, mungkin tadi saya sepintas memang tidak ada bangsa jin yang merasuki yang saya lihat, tapi saya cek lagi setelah mendekatinya. Saya cek, dalam istilah medis saya scan secara batin kalau saya bilangnya. Ternyata memang tidak ada gangguan secara astral. Waktu itu bisa saya simpulkan, wah ini pasti dari pikirannya, pasti karena stres atau gejala
depresi sehingga dia berkelakuan seperti itu, seolah-olah seperti orang kesurupan dan mengamuk, padahal itu asli dari alam bawah sadarnya yang banyak sekali emosi yang tertahan sehingga meluaplah karena suatu kejadian. Waktu itu saya coba bisiki kepada yang kesurupan, "Mbak, saya sadar Mbak, kasihan Mbak udah lama capek. Ayo sadar, saya tahu Mbak tidak kesurupan bangsa jin. Pokoknya Mbak, ayo sadar aja. Malu loh dilihat banyak orang." Waktu itu setelah saya bisiki, ternyata si Mbak tadi yang tadinya ngamuk kesana kemari, diam dan sedikit terseguk-seguk menangis. Nah, langsung saya bilang kepada keluarganya, mohon untuk bubar saja, kasihan yang kesurupannya juga, pengap suasananya, lalu bubarlah semuanya. Dan di dalam ruangan itu tinggal saya, si Mbak yang kesurupan, dan ada keluarganya juga. Untuk Pak Ustadz juga mohon pamit, katanya mau buru-buru karena mau sholat isya juga di masjid. Nah, ketika semua sudah keluar dan tinggal keluarga saja dan saya di sana, waktu itu saya coba untuk mensugestikan, memberikan dorongan motivasi kepada si Mbak tadi. Dan sekitar ada 3 menitan saya coba untuk istilahnya menetralkan kembali alam bawah sadarnya dengan cara mensugesti. Karena memang itu bukan kesurupan bangsa jin, tapi karena emosinya saja yang sedang meledak-meledak, sehingga tidak perlu saya menggunakan keilmuan supranatural juga, apalagi membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir jinnya. Karena jinnya saja sedang tersenyum di atas lemari melihat kejadian tadi. Saya coba jelaskan kepada keluarganya. Setelah si Mbak tadi tenang, saya minta kepada keluarganya, mohon bawakan air minum. Waktu itu ibunya bilang, mau apa air minumnya? Saya minta air teh anget aja deh. Kok air teh? Udah, pokoknya air teh anget yang sedikit manis pokoknya. Waktu itu saya minta air tersebut karena biar si Mbak tadi yang sudah kecapean, kelelahan, bisa ada energi lagi setelah minum air teh hangat yang manis. Nah, kemudian saya minumkan kepada si Mbaknya dan sudah tenang, sudah sadar pula, sudah bisa diajak ngobrol. Saya tanya, "Mbak, kenapa?" Dia awalnya diam saja dan tiba-tiba menangis. Dia bilang kepikiran tentang masalahnya, dan tadi ketika mau wudhu di kamar mandi, dia keingat segala masalahnya yang cukup berat. Tiba-tiba dia tidak sadar saja dan istilahnya seperti orang pingsan. Nah, ternyata ketika tidak sadar tersebut, keluarlah luapan emosinya sehingga dia disangka kesurupan. Nah, perlu yang teman-teman ketahui bahwa kasus kesurupan ini yang asli itu langka sekali. Saya menemukan di lapangan dari 100 kasus, saya baru menemukan paling 1 lah yang asli kesurupan. Karena kebanyakan orang yang kesurupan itu secara di masyarakat luas ya, yang oleh orang umum bilangnya kesurupan setan jin, ternyata itu mayoritas karena depresi, karena emosinya, karena orang-orang itu istilahnya langsung menjudge, memponis oleh bangsa jin karena mereka tidak paham bahwa kalau kerasukan itu tentu ada bangsa jinnya yang masuk. Tapi ketika saya melihat dengan kemampuan saya, tidak ada bangsa jin yang masuk, tapi itu murni dalam dirinya. Nah, bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini, ingat ya, jangan sedikit-sedikit menyalahkan bangsa jin. Sakit sedikit, oh ini karena di istilahnya oleh bangsa jin. Jangan seperti itu. Tapi yang pertama, kita lihat dulu secara zahirnya, kemudian cek secara medisnya. Meskipun secara medis istilahnya tidak ada yang aneh-aneh, itu jangan langsung mengkait-kaitkannya pada mistis ya. Karena saya sendiri pun orang yang sedari lahir ada kemampuan bisa berkomunikasi, kemudian menjelang remaja dewasa saya mempelajari berbagai macam keilmuan, istilahnya sudah nyemplung di daerah supranatural,
Saya tidak langsung memvonis hal mistis jika menemukan sesuatu hal yang janggal. Tentu saja saya menggunakan secara medis dahulu atau secara zahir dahulu dilihat. Jika memang ada kejanggalan, saya tidak langsung kepada hal mistis, tapi saya analisa dahulu dan kemudian kalau memang secara kasat mata, secara batin saya lihat emang ada gangguan secara medis, jika memang iya, itu pun saya tidak langsung memberitahukan yang sebenarnya, tapi lebih memberitahukan secara akal logika masuk dahulu. Karena kasihan loh bagi orang-orang yang sakit, terutama sakitnya itu asli, murni, karena hal mistis, terus kita ceritakan apa adanya, itu malah menjadi ketakutan kepada mereka. Yang tadinya sakitnya cuman A, nanti bisa merembet ke hal lain. Nah, bagi kalian yang memang bergelut di dunia supranatural, usahakan jangan diberitahukan hal-hal yang menakutkan tersebut. Tapi fokuslah kepada obatnya, kepada solusinya. Meskipun contohnya misalkan, kalau misalkan asli karena ada guna-guna teluh, itu jangan diberitahukan, apalagi diberitahukan, oh ini si A, si B, si C. Jangan seperti itu. Tapi kita bimbing seorang sakit tersebut untuk pengobatan solusinya, dan kemudian kita bimbing pula yang pertama, jika si korbannya itu muslim, kita bimbing untuk bertaubat mendekatkan kepada Allah. Karena bagi saya pribadi ya, kalau istilahnya membantu orang yang konsultasi ataupun memberikan pengobatan, jika orang yang saya bantu tersebut malah menjadi jauh dari Allah, malah istilahnya melupakan Allah setelah saya bantu, itu menjadi tanggung jawab kepada diri saya sendiri nantinya. Secara moral juga, kemudian pertanggungjawabannya pada Allah. Makanya saya tekankan siapapun yang saya bantu itu harus istilahnya ada perbaikan diri ke depannya. Bisa bertobat, bisa mendekatkan diri pada Allah. Memang yang namanya hidayah taufik itu murni pemberian dari Allah. Kita selaku manusia yang berdakwah hanya mengajak, urusan hidayah taufik dari Allah. Tapi yang pasti kita jangan memberikan hal-hal yang membuat orang lain yang berkonsultasi kepada kita itu menjadi menjauh dari Allah, apalagi sampai menyekutukan Allah. Jangan seperti itu. Nah, kembali lagi tadi cerita yang kesurupan, setelah saya ngobrol dengan si mbaknya, ternyata karena permasalahan yang cukup rumit sekali sehingga dia tidak kuat. Setelah beri minum, kemudian saya ajak bacangkrama sehingga sampai dia bisa senyum lagi, dan alhamdulillah. Dan saya beritahukan pada keluarganya juga untuk menjaga perasaan si mbak tadi, jangan sampai istilahnya dibiarkan melamun sendirian. Kalau bisa si mbaknya bisa cerita ke keluarganya dan keluarganya bisa menghiburnya seperti itu. Nah, dari kejadian tadi ternyata cukup unik juga ya yang terjadi di masyarakat kita, terutama di Indonesia, karena mayoritas adat istiadatnya banyak yang sedikit-sedikit ke arah mistis. Pokoknya siapapun kalian yang Allah anugerahkan kemampuan, keilmuan, apapun itu yang bisa bermanfaat, pergunakan sebaik mungkin dan jangan dijadikan aji mumpung untuk menipu orang lain. Karena tanggung jawab ilmu itu sangat berat sekali. Kalau kita tidak bisa istilahnya menjalankannya, itu hati-hati loh. Contoh kasus, kalau kita diberikan kemampuan supranatural, kalau dalam bahasa lain seperti kemampuan sihir dan lain-lain, itu kalau tidak beriman, itu bisa menjadi anak buah Dajjal di kemudian hari. Maka dari itu, kalau kita mempunyai kemampuan apapun itu, baik spiritual, supranatural, ataupun kemampuan kecerdasan secara umum, IQ-nya tinggi, atau banyak hal lainnya, itu harus didasari dengan keimanan, ketauhidan. Karena hati-hati, nanti bisa menjadi anak buah Dajjal. Nah, untuk video kali ini cukup sekian saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Nanti saya akan ceritakan kisah-kisah pengalaman yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh orang-orang yang berkonsultasi pada saya.
Nanti secara alami saja saya buatkan videonya, dan semoga siapapun yang melihat video ini bisa bermanfaat dan bisa memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.